Kisah ini dibuka di sebuah perusahaan investasi raksasa yang terkenal karena citra profesional dan reputasinya yang tampak tak bercela sedikit pun. Perusahaan itu dipimpin oleh seseorang bernama Jeremy, seorang pemimpin yang tampak berwibawa, namun menyimpan rencana busuk di balik senyumnya. Dengan dingin, ia menyuruh dua manajer kepercayaannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin klien baru, memusatkan seluruh dana dari para investor tersebut, lalu menciptakan skenario seolah-olah pasar saham mengalami kejatuhan mendadak. Padahal kenyataannya perusahaan mereka lah yang telah lama mengatur pergerakan pasar itu sendiri. 2 weeks. 2 weeks is nothing. We need 2 months saving this company, not the clients. Salah satu manajer sempat mempertanyakan bagaimana nasib para pensiunan yang mempercayakan dana hidup mereka kepada perusahaan tersebut. Namun, Jeremy yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh keserakahan hanya peduli pada keuntungan sebesar-besarnya. Ia tidak lagi memedulikan siapapun selain dirinya sendiri. Seluruh pegawai kemudian digerakkan untuk merayu para klien lama maupun calon investor baru agar menanamkan modal lebih banyak sebelum rencana besar itu dijalankan. Pada bagian ini, cerita mulai berpindah kepada seorang pria biasa bernama Jim. Jim menjalani hidup yang cukup sederhana. Jim mendampingi istrinya bernama Rosie menjalani pemeriksaan terkait tumor otak yang pernah mengancam nyawanya. Dokter menyampaikan bahwa tumornya memang sudah tidak muncul lagi, tetapi Rosie tetap harus melakukan pemeriksaan rutin setiap minggu dan menerima suntikan hormon secara teratur. Dalam perjalanan pulang, Rosie tampak murung karena melihat biaya pengobatannya terus membuat mereka terjebak dalam utang yang seakan-akan tidak ada habisnya. Jim mencoba menenangkannya, berjanji akan bekerja lebih keras agar keadaan mereka dapat membaik. It's 70,000, and if the insurance, I'm stuck here and I can't work. Keesokan harinya, Jim kembali ke pekerjaannya sebagai satpam truk uang berlapis baja. Saat bepergian bersama rekannya bernama Shawn, Jim mencurahkan isi hati tentang beban finansial yang terus menekan keluarganya. Ketika waktu istirahat tiba, keduanya bertemu dua teman lama mereka yang bekerja sebagai polisi, yaitu Frank dan Freddy. Kedua polisi itu mengeluh bahwa pemerintah tiba-tiba memangkas gaji serta dana pensiun mereka. Frank melontarkan sindiran bahwa ia sudah menangkap banyak pencuri, tetapi menurutnya para pejabat yang punya jabatan tinggi adalah pencuri yang sesungguhnya. Freddy mengaku tidak lagi yakin apakah masih ada pejabat jujur pada saat itu. And if they get caught, which they won't get caught, a stupid schmuck for jaywalking. Seminggu kemudian, Rosie menjalani pemeriksaan lanjutan dan menerima suntikan hormon seperti biasanya. Jim kembali membayar seluruh biaya itu dengan kartu kredit yang tagihannya harus ia lunasi setiap bulan. Perusahaan tempat Jim bekerja menolak membantu pembayaran asuransi kesehatan untuk istrinya, membuat Jim semakin tertekan. Tanpa ia sadari, ia telah menginvestikan tabungan kecilnya ke sebuah perusahaan perdagangan saham yang sebenarnya sedang merencanakan penipuan besar-besaran. Ketika Jim melihat grafik sahamnya anjlok tajam, kepanikan pun menyerangnya. Keesokan harinya, ia menemui seseorang bernama Robert yang merupakan salah satu bawahan Jeremy yang selama ini selalu menjanjikan keuntungan besar dan menjamin keamanan investasinya. Jim menuntut agar uangnya segera ditarik sebelum nilai saham itu benar-benar tenggelam. Namun, Robert berdalih bahwa pencairan dana tak bisa dilakukan sebelum jatuh tempo. Ia tetap berusaha menenangkan Jim, mengatakan bahwa nilai saham pasti akan pulih dalam beberapa minggu ke depan. Meski begitu, Jim tetap memaksa
Tetapi Robert malah pergi tanpa memberikan kepastian apapun. What you get paid for? How could you put my money into some investment portfolios. Look, I'm sorry to tell you this, but your note's been delayed. Malam pun tiba. Grafiknya ternyata semakin merosot dan Jim akhirnya sadar bahwa dirinya sudah tertipu. Ia kembali mencoba menghubungi Robert dan memperingatkan bahwa ia akan menggugat perusahaan tersebut karena sudah jelas-jelas melakukan tindakan penipuan. Keesokan harinya, Jim mendatangi seorang pengacara bernama Peterson. Pengacara itu tampak antusias ketika mendengar kasus dari Jim. Ia mengaku sudah sering menangani perkara serupa dan mampu menyelesaikannya dengan mudah. Namun, sebelum memulai proses hukum, ia meminta bayaran di muka. Ketika Jim mengatakan bahwa ia tak punya cukup uang, pengacara itu pun langsung memintanya pergi dan kembali hanya jika ia sudah memiliki dana yang diminta. Pada hari berikutnya, saat istirahat kerja, ketika sahabat Jim menanyakan mengapa ia tampak begitu terpuruk, Jim pun menjelaskan bahwa ia membutuhkan biaya untuk membayar jasa pengacaranya. Frank dan Freddy tak bisa membantu karena mereka sendiri sedang mengalami masalah keuangan. Ketika keduanya pergi, Shawn mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki tabungan dan tanpa ragu ia menawarkan pinjamannya kepada Jim. Meski sempat menolak, Jim akhirnya menerima karena ia saat ini tak ada pilihan lain. Hang in there. I got 10 grand I can loan. Forget it. Please, Jim. Dengan uang pinjaman itu, Jim kembali menemui Peterson dan menyerahkan bayaran yang diminta. Jim pun yakin bahwa proses hukum untuk mendapatkan kembali uang investasinya akan segera dimulai. Di saat yang sama, Rosie melanjutkan rutinitas pengobatannya. Ia semakin hari semakin menyadari beban berat yang Jim pikul setiap hari. Dalam beberapa minggu berikutnya, keuangan keluarga mereka terus memburuk. Jim mulai terpaksa meminjam uang dari berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Suatu hari, Rosie menolak pergi ke dokter karena tahu bahwa Jim sudah tak sanggup lagi untuk membayar biaya pemeriksaan. Ia menunjukkan tumpukan tagihan yang semakin menumpuk. Salah satu bank tempat Jim meminjam uang bahkan mengancam akan menyita rumah mereka. I've done everything. I went to DA, I've been to the lawyer. So, how did it go today? Jim mencoba menghubungi Peterson, namun pengacara itu sudah lama tak bisa dihubungi. Ketika Jim akhirnya berhasil menghubunginya, Peterson malah mengatakan bahwa kasus Jim sangat sulit untuk dimenangkan karena perusahaan tempat Robert bekerja memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat. Rosie yang mendengar percakapan itu merasa dirinya adalah beban bagi Jim. Ia menyalahkan penyakitnya atas segala penderitaan yang mereka alami. Jim berusaha menghiburnya, tetapi setelah itu ia buru-buru pergi bekerja karena tak sanggup melihat istrinya menangis. I got a letter here saying. Sesampainya di tempat kerja, Jim mendapatkan masalah baru. Ternyata ia dipecat. Atasannya mengatakan bahwa utang Jim yang sangat besar dapat mengganggu fokus kerjanya. Jim mencoba menjelaskan bahwa ia tak melakukan kesalahan, tetapi pemecatan itu sudah tidak dapat diubah. Jim kemudian mendatangi kantor Departemen Tenaga Kerja untuk melaporkan pemecatan secara sepihak tersebut. Setelah menunggu lama, asisten pejabat itu malah menyuruhnya pulang begitu saja dengan alasan bahwa pejabat yang menangani kasus tersebut sedang berada di luar kota. Jim melihat jelas bahwa pejabat itu sebenarnya berada di dalam kantor. Setelah didesak, sang asisten pun mengaku bahwa pejabat tersebut tak ingin diganggu, terutama oleh orang-orang miskin. Pada saat yang sama, Rosie yang merasa semakin tak berharga dan terbebani rasa bersalah mengambil keputusan yang tragis.
Ketika Jim pulang, ia menemukan cincin pernikahan mereka yang ada di meja, di samping sebuah catatan. Ia berlari ke lantai atas dan mendapati Rosie telah mengakhiri hidupnya. Kehilangan itu menghancurkan Jim sepenuhnya. Pada pemakaman istrinya, Jim menangis tanpa mampu menahan dirinya lagi. Dan sejak saat itu, kehidupannya semakin terpuruk. Ia menghabiskan hari-harinya dengan minum alkohol, mengabaikan panggilan dari ketiga sahabatnya yang khawatir dengan kondisinya. Suatu malam, Jim melihat pejabat Departemen Tenaga Kerja yang sebelumnya menolaknya sedang berpesta dengan orang-orang kaya. Ketika pejabat itu keluar, Jim pun mendekatinya dan menanyakan mengapa ia menolak membantu rakyat kecil. Pejabat itu pun menjawab dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa ia tidak bekerja untuk orang seperti Jim. Tanpa sadar, Jim pun mendorongnya hingga pejabat itu terjatuh ke jalan dan tertabrak mobil. Jim pun panik dan melarikan diri. Peristiwa itu pun akhirnya diberitakan secara luas. Namun polisi menyimpulkan bahwa itu hanyalah kecelakaan biasa. You want, it's the same old game. Fortunately, that growth was fueled. Kejadian itu membuat Jim sadar bahwa sistem yang seharusnya melindungi justru dikuasai oleh orang-orang serakah. Ia pun membentuk tekad baru. Ia ingin menjatuhkan para pejabat yang bertanggung jawab atas rusaknya sistem keuangan negara. Keesokan harinya, ia mengunjungi kios koran untuk mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang menjadi dalang dari kehancuran sistem tersebut. I want to be very clear. I take, like many other financial institutions. Setelah itu, ia kembali menghadapi kabar buruk. Petugas bank pun datang dan memberitahu bahwa rumahnya akan disita dalam 24 jam. Jim pun segera mengemasi barang-barang pentingnya, termasuk senapan sniper yang selama ini ia simpan. Lalu pindah ke sebuah apartemen kecil menggunakan sisa uangnya. Tak lama setelah itu, ia menerima panggilan dari Shawn dan teman-temannya yang meminta Jim untuk bertemu. Namun Jim menolak karena ia sedang menyiapkan rencana besar. Ia kemudian mencari pedagang senjata ilegal dan menghabiskan sisa uang yang ia punya untuk membeli senjata lengkap untuk pembalasan dendam. Lalu, Jim pun berlatih menembak di sebuah tempat terpencil hingga ia merasa cukup mahir. Target pertamanya adalah wakil presiden dari sebuah perusahaan saham ternama. Ketika target itu tiba di area parkir, Jim pun menembaknya dari kejauhan, sehingga orang itu tewas seketika, dan tak ada bukti yang mengarah kepada pelakunya. Rencana berikutnya adalah melenyapkan Menteri Keuangan, sosok yang menurut Jim bertanggung jawab atas kehancuran sistem ekonomi. Sebelum menjalankan aksinya, Jim mengawasi rumah sang menteri selama berhari-hari, hingga pada saat yang tepat, ia kembali menembaknya dari kejauhan. Aksi itu mengejutkan publik dan membuat polisi menyimpulkan bahwa ada seseorang yang menargetkan para pejabat keuangan. Belum berhenti di situ, Jim menyerang pejabat tinggi yang membawai seluruh bank sentral Amerika Serikat. Ia mengetahui bahwa pejabat itu memiliki catatan panjang tentang kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat kecil, dan dalam aksinya, Jim kembali lolos tanpa jejak. Kini Jeremy mulai merasa terancam setelah mendengar serangkaian pembunuhan itu. Ia yakin bahwa dirinya mungkin menjadi sasaran selanjutnya. Karena itulah ia segera menyewa seorang pengawal untuk melindunginya. Pada saat yang sama, Jim akhirnya memutuskan menemui ketiga sahabatnya di kantin tempat mereka biasa berkumpul. Untuk pertama kalinya setelah kematian istrinya, ia menunjukkan sedikit senyuman ketika mendengar candaan mereka. Ketika teman-temannya membahas berita pembunuhan pejabat keuangan,
Jim mengaku bahwa dialah pelaku dari semua itu. Namun karena terdengar seperti candaan, ketiganya hanya menertawakannya. Come on, man, you give me a heart attack. Cut it out. The fuck are you talking about? Yeah, the brass is afraid it's gonna escalate. Hari berikutnya, Jim menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menyusup ke area perkantoran milik Jeremy. Dengan berpura-pura bekerja, ia mulai mempelajari tata letak gedung hingga benar-benar menghafalnya. Suatu hari, saat berjalan keluar gedung, Jim bertemu kembali dengan Robert, orang yang dulu menipunya. Tanpa rasa malu, Robert malah menawarkan peluang investasi baru dan memberikan kartu nama barunya. Malam harinya, Jim menelpon Robert, berpura-pura tertarik berinvestasi lagi karena mengaku memenangkan undian lotre. Robert dengan cepat mengundangnya ke kantor dan memintanya membawa uang. Setelah menutup telepon, Jim kembali berlatih menembak. Ia kali ini merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia memilih sebuah bangunan kosong yang posisinya tepat berseberangan dengan kantor Jeremy, lalu menyiapkan berbagai amunisi di sana. Keesokan harinya, Robert muncul di kantor sesuai rencana, dan Jim langsung menghabisinya dari kejauhan. Setelah itu, ia juga menembak para staf Jeremy yang terlibat dalam penipuan selama ini. Jim kemudian memusnahkan sniper yang digunakannya dengan membakarnya. Ia turun dari gedung kosong itu dan masuk ke kantor Jeremy melalui pintu belakang sambil mengenakan topeng. Di dalam gedung, ia meledakkan 6 granat yang sebelumnya ia beli dari pedagang senjata. Ia menembak siapapun yang terlibat dalam skema penipuan tersebut. Di lantai tertinggi, Jim berhadapan langsung dengan Jeremy. Sebelum itu, salah satu pengawal sempat menembak tangannya, tetapi Jim berhasil menembaknya kembali hingga tewas. Saat itu, polisi sudah memasuki gedung dari bawah dan mulai bergerak naik. Di sana, Jim mendapat fakta karena Jeremy mengatakan jika semua ini adalah hal yang biasa bagi para pejabat untuk menimbun kekayaan dari uang masyarakat. Lalu, Jim menantang Jeremy untuk adu cepat meraih senjata. Begitu senjata itu diletakkan di tengah, Jeremy langsung berusaha mengambilnya. Namun saat ia mengarahkan senjatanya ke Jim, polisi tiba-tiba masuk dan menembaknya karena mengira Jeremy adalah pelakunya. Rencana Jim berjalan mulus. Polisi menganggap Jim sebagai korban yang disandra oleh Jeremy. Jim pun dibawa turun untuk mendapatkan perawatan medis. Ketika polisi melihat wajah Jim lebih jelas, Frank dan Freddy pun menyadari bahwa pengakuan Jim di kantin bukanlah candaan. Namun keduanya memilih untuk diam karena mereka tahu bahwa orang-orang yang Jim habisi adalah para pelaku korupsi yang selama ini dilindungi oleh sistem. Jim pun keluar dari gedung dengan luka di tangannya, tetapi tekadnya tampak semakin keras. Ia telah menyingkirkan para pejabat keuangan korup yang menghancurkan hidupnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke, segitu dulu cerita film kali ini. Jadi menurut kalian film ini layak ditonton atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita film berikutnya. Karena di Plotify nonton film tanpa ribet.